Halo Miss, Kenapa sayang? udah nyampe Hongkong ya? Saya nyampe Indonesia mbak, bukan nyampe Hongkong. Oh nyampe Indonesia. Oh, Katanya tadi pulang Indonesia ke Hongkong. saya Ini Miss, aku mau minta tolong Miss. kenapa mbak? Aku kena ditipu gitu loh Miss. Hah? Ditipu apa lagi? Ditipu uang sama yang namanya online gitu. Yang namanya online apa? Ditipu apa lagi? Pinjaman online gitu Oke, kan. pinjaman online. Awalnya kan saya kan bentar ya Miss, aku pakai headset dulu ya Miss. Jangan pakai handset mbak, pakai handset nanti nggak jelas malah. Oh gitu. Gini apa namanya? Saya kan mengajukan pinjaman di online 20. Lah terus katanya uang udah masuk ke rekening saldoku. Kalau untuk pencairan saya harus kirim uang, harus masukin uang 1.600.000 awal-awalnya gitu loh Miss. Nah terus habis gitu, sudah saya kirimin 1.600.000. Mbak jangan gerak terus, nggak dengar. Jangan sambil gerak, nggak dengar saya. Oh, ini apa namanya? Saya kan ada mau mengajukan pinjaman 20. Habis gitu uang udah masuk ke rekening saya. Dalam pas mau pencairan di pending. Katanya saya harus masukin uang 1.600.000. Terus saya udah masukin uang 1.600.000 gitu kan. Habis gitu tetap aja nggak bisa cair, tapi uangnya masuk ke dalam saldo gitu. Ternyata saya udah saya terus akhirnya kan disuruh kirim lagi 3 juta untuk pencairan. Saya kirim Miss, tapi tetap aja nggak cair gitu. Sampai ketiga kali. Nah ini yang terakhirnya harus masukin uang 6 juta. Di situ baru saya sadar gitu loh Mas. Saya bilang maaf, saya udah nggak mau kirim lagi, udah saya batalin mengajukan peminjamannya, lebih baik uang saya dipulangkan gitu. Tapi ternyata dia bilang nggak bisa Bu, uangnya udah masuk ke dalam akunnya saya gitu loh Miss. Orangnya bilang begitu. Terus? Pokoknya intinya uang yang saya itu nggak bisa dikeluarkan gitu loh Miss. Sedangkan saya udah ngasih uang 7.100.000. Masalahnya kan uang itu kan saya pinjam dari suami sama temen gitu loh Miss. Jadi harusnya otomatis saya harus kembaliin uang itu. Kenapa saya ibaratnya mengajukan pinjaman di itu kan karena saya kan ditipu juga sama temen gitu loh Miss. Di sini gitu, pinjaman di sini gitu kan. Jadi saya bingung, saya coba-coba minjemin cari di online Indonesia. Makanya saya mau minta tolong sama Miss Yuni itu, bisa bantu saya nggak Miss? Bantu apa? Dalam hal apa? Untuk dalam hal itu uang saya jangan sambil buka air mbak, salahnya saya nggak dengar mbak. Oh gitu. Sambil buka air ngomong. Maksud saya minta tolong untuk ibaratnya uang saya kembali gitu Miss, di itu pinjaman online gitu Miss. Yang sudah saya pernah kirim ke. Oke, sekali lagi itu adalah penipuan dan itu sindikat. Bagaimana sama bisa minta uang itu kembali? Itu adalah sindikat mbak. Ya itu saya juga nggak ini ya, maksudnya habis teleponan gitu kayaknya pikiran saya tuh kayak gimana gitu, kayaknya tertarik aja gitu loh. Nggak pernah lihat podcastnya Miss Yuni yang nggak boleh pinjaman online, beli baju online atau apapun online tuh ngelihat nggak kontennya Miss Yuni? Enggak cuma ngelihatnya yang ini aja sih. Yang apa? Yang sindikat yang ditipu sama pacar laki-laki gitu, sama yang urus sama Mas Uya-Kuya. Oh jadi yang kalian lihat itu aja, padahal sindikat penipuan itu sangat banyak sekali. Termasuk sama itu sudah berapa banyak orang yang tertipu. Jadi pinjaman online tuh nggak pernah ada mbak.
Yang ada adalah kamu tertipu online. Jadi kamu itu sedang tertipu ya? Ya itu Mas, saya baru sadarnya kan yang ketiga kalinya ini, makanya saya baru sadar kok begini terus, suruh kirim tapi nggak cair, berarti ya itu udah baru saya sadar gitu. Makanya saya bilang, dia suruh saya kirim lagi 6 juta, saya nggak mau. Saya bilang udah gini aja, saya nggak jadi, tolong uang saya dikembalikan, saya bilang gitu. Yang nggak bisa Bu, uang ibu udah masuk ke dalam akun. Gimana masuk ke dalam akun, uang kan saya transfer ke rekening pribadi Anda, saya bilang gitu. Ya itu sudah masuk sindikat Mbak. Karena sindikat itu nggak bisa menipu kalian. Sekarang itu sindikat nggak bisa menipu kalian, kecuali kalian sendiri yang mencari penipu. Jadi penipu itu sangat lihai sekarang ini. Jadi mereka itu nggak nipu kalian, dia nggak nyari nomor kalian. Karena kalian sudah pinter-pinter dengan cara apa? Ya sekarang ini ngasih pinjaman online lah, apapun online lah. Kan akhirnya kalian tertarik. Karena ini selalu mengingatkan. Jadi laki-laki itu sudah nggak bisa lagi nipu-nipu kalian, nggak bisa lagi. Tapi kalian kalau tertarik dengan tawaran-tawaran mereka, sama aja mereka akan masuk dan mendapatkan nomor kalian. Karena memang yang diincar adalah kalian sendiri yang mencari. Ngerti nggak? Jadi penipuannya sekarang pakai model baru. Penipuan model baru sekarang Mbak. Jadi itu pinjaman online atau scammer yang lain itu sudah ganti acara lagi. Jadi nggak sama lagi. Kalau zaman dulu kan nipunya pakai cowok, sekarang udah enggak. Lebih canggih lagi. Penipuan sekarang sudah upgrade. Penipu zaman sekarang sudah upgrade. Jadi sampean bukannya lebaran punya uang, malah punya utang banyak. Ya itu Miss, makanya nggak bisa diiniin ya Miss, maksudnya bisa ditolongin nggak Miss? Bagaimana menolonginya? Ngelacak nomor rekening itu nggak bisa Miss. Nggak bisa no Mbak, itu harus ada izin dari polisi, harus ada izin dari kejaksaan, nggak bisa kayak gitu. Iya sih. Iya, memang ganti modal sekarang. Bener nggak? Iya benar. Sekarang kan kalian kalau ditipu kan udah nggak mau. Kemarin sempat viral kan. Jadi nggak bisa. Jadi penipuan sekarang ini ya dengan cara menipu zaman dahulu itu udah nggak bisa. Jadi mereka sudah upgrade. Mereka itu sudah upgrade bagaimana cara menipu kalian. Yaitu dengan pinjaman online. Bener nggak? Ya karena mereka sudah nggak bisa lagi nipu kalau pakai cowok dengan caranya Faruk itu cara kuno. Cara yang terbaru sekarang ya ini, dengan pinjaman online, judi online, investasi online, ya itu semua yang serba online. Jadi penipunya sudah update untuk model yang sekarang. Berarti udah nggak bisa diusut lagi ya Miss? Ya kamu harus laporan polisi, harus semuanya panjang kali lebar. Kalau sama mau diusut, kemana ngusutnya? Terjadinya kan di Hongkong. Lah penipunya ada di mana? Sama tahu? Di Indonesia. Indonesia mana? Sama tahu? Kantornya di mana? Nggak tahu. Alamatnya di mana? Nggak tahu. Lah makanya, bagaimana bisa mengusut? Bagaimana bisa mencari? Sama bilang tadi kan mau mencari. Benar nggak? Iya sih. Ya makanya saya kan cuma bertanya sama Miss Yuni, barangkali bisa ini bantu gitu apa pengusutannya gimana caranya. Yang gitu, penting sampai punya data lengkapnya penipunya. Alamatnya, namanya, tempat tinggalnya, bukan hanya nomor rekening. Karena polisi akan nanyain sama saya. Walaupun saya laporan sama jenderalnya langsung lah, data nggak valid ya nggak bisa dong Mbak. Benar nggak? Iya benar. Lah kecuali makanya kan saya selalu bilang berhati-hati untuk menyerahkan uang, minta alamatnya. KTP aja bisa KTP palsu loh Mbak. KTP aja bisa pakai KTP palsu. Makanya suruh keluargamu datengin ke kantornya seperti apa dan bagaimana. Jadi nggak bisa. Kan saya selalu bilang zaman dahulu perampok datang ke rumah
harta atau nyawa. Sekarang itu nggak perlu mbak. Dia itu ngobok-ngobok media sosialmu, terus kamu cari mereka, itu udah kelar hidup kita mbak. Paham ya maksud saya? Paham. Jadi mereka itu caranya apa Kak? Mencari media sosial, terus habis itu menipu kalian lewat media sosial. Jadi kalau zaman dahulu kalian tuh dirampok, didatengin rumahnya. Kalau zaman sekarang enggak. Tapi nama logo perusahaannya ada, Miss. Itu bisa jadi palsu loh, Mbak. Itu palsu loh. Oh gitu. Kalau sampean menyebarkan logo orang lain dan itu palsu, itu pencemaran nama baik loh. Makanya kan saya bilang selidiki dulu. Sebelum pasti, karena logo itu bisa menjiplak. Kan banyak kok ada oknum-oknum yang ngakunya polisi tapi ternyata bukan. Iya. Bener nggak? Itu Faruk aja ngakunya pengacara. Ternyata kan bukan. Bener nggak? Iya benar. Makanya kalau mau transaksi itu harus dicek dulu. Semuanya harus dilihat dulu seperti apa dan bagaimana. Biasa saya suruh kirimnya ke rekening itu apa namanya CIMB Niaga, Bank Niaga. Juga nggak tahu, Miss, bingung soalnya saya udah mau lebaran gitu kan, uang segitu banyak gitu. Ya suami marah-marah. Yang buat aku lebaran kok malah sampai ketipu. Iya, sekiranya saya kan bisa cari inian gitu kan, karena saya juga di sini kan ditipu temen gitu kan, dia pinjaman di sini gitu. Jadi makanya kan pikiranku tuh makanya saya coba-coba cari pinjaman di Indonesia gitu kalau sekiranya dapat. Makanya kan saya selalu bilang jangan percaya sama online. Kalau online kan nggak bisa apa-apa gitu mbak, bener nggak? Iya sih. Kalau online itu kemana kita nyarinya? Jadi kan sangat sedih sekali. Bener nggak? Kita harus bagaimana dan seperti apa? Soalnya kan online itu penipuannya sangat parah sekali. Kalau enggak kita nggak bisa apa-apa. Bener nggak? Iya. Ya kalau kita tidak antisipasi diri kita sendiri dengan gaya-gaya online, kita habis semua. Karena memang gayanya online kayak gitu mbak. Sekarang kalau pakai scammer cinta-cintaan kalian sudah tahu. Makanya dia sekarang kan lebaran nih, kan saya sudah bilang lebaran itu targetnya adalah penipuan pakai online. Penipuannya pakai online. Pakai online adalah menawarkan sesuatu. Benar nggak? Iya, ya itulah bodohnya saya tuh terpengaruh. Kok gampang percaya, soalnya di grup-grupannya itu kan dia bilang cair gitu. Jadi makanya yang grupnya yang lainnya juga ya kirim, terus habis itu dia cair, makanya saya kepancing gitu loh, Miss. Kan itu sesama temennya mbak, yang nipu tuh yang di grup itu kan temennya sendiri, mungkin dia sendiri. Iya itu lagi, makanya suamiku bilang katanya kamu tuh bodoh banget, mungkin itu udah ini udah sindikatannya, rombongannya gitu, kenapa kok bisa percaya gitu. Jadi kan sedih nih. Mau nangis loh, seharian loh. Ini kan mau lebaran mbak, uang 7 juta harusnya dikirimkan buat keluarga. Iya. Malah habis buat seperti ini, benar nggak? Bener. Jadi sedih.
Jadi kan sedih sendiri, mau gimana? Apa yang bisa kita lakukan kalau kita sendiri tidak mengantisipasinya? Karena itu kan saya selalu bilang, di media sosial selalu seperti itu. Di media sosial kan selalu seperti itu. Kenapa Miss Yuni sangat cerewet sekali? Benar nggak? Kenapa Miss Yuni selalu mengatakan jangan? Soalnya temanku yang di sini juga dia pas nipu saya, anaknya katanya kerjanya di Makau. Saya nyari nggak bisa nyari. Maksudnya Saya bagaimana? uber terus. Data saya pinjemin untuk temanku. Habis itu saya pulang Indonesia, nggak tahu nggak dibayar. Otomatis kan pihak ininya kan nguber aku gitu loh, Miss. Anaknya itu udah nggak di Hong Kong, kerja di Makau. Jadi otomatis kan saya yang duber. Atasnya nama saya gitu. Ya itu yang saya Terus saya mau katakan. nyari kemana gitu. Teman saya mau cari kemana, saya juga nggak ngerti. Katanya cuma di Makau doang beritanya. Kan buat pengalaman. Makanya kalau nonton videonya Miss Yuni, kalau sampean full lihat videonya Miss Yuni, mungkin uang 7 juta itu nggak akan kamu kasihkan ke sindikat, karena Miss Yuni sudah bilang hati-hati, ini mau lebaran. Sindikat itu punya target tertinggi adalah kalian. Target tertinggi mereka adalah kalian. Nah memang kalian lah jadi target mereka. Kalian itu adalah tujuan mereka. Jadi tidak ada. Kalau mau nyari temen pindah di Makau itu bisa nggak, Miss, nyarinya? Caranya gimana ya, Miss? Wah, nggak bisa, Mbak. Soalnya saya nggak tahu dia alamatnya di mana. Katanya kerjanya sekarang pindah di Makau itu. Lah wong sampean sesama Hongkong aja belum tentu bisa menemuin kok. Iya sih. Jadi sama aja. Walaupun dia ada di Hongkong, kamu bisa menemukannya, Mbak. Agak sulit sih. Iya, karena itulah saya selalu katakan, jangan sampai mau tertipu. Iya kan? Iya. Karena itulah saya selalu bilang, jangan sampai mau tertipu dengan teman, dengan siapapun. Intinya jangan sampai percaya dengan siapapun. Begitu cerewetnya Miss Yuni ngomong sama kalian nggak percaya. Ya wes, gak hati-hati, anggap aja dia hilang. Bener nggak? Iya. Iya, terima kasih ya, Miss, masukannya. Saya kira Miss Yuni bisa bantu, bisa nolongin saya banyak agak ini gitu, Bang. Nggak bisa, Mbak, kalau masalah utang piutang bank itu saya nggak bisa. Utang piutang sama bank itu saya nggak bisa. Jadi saya minta maaf ya. Makasih banyak ya, Miss. Yo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman, ini yang saya sampaikan ya, tentang kalian yang selalu mengatakan bahwa penipuan itu bermacam-macam dan jangan mudah terpercaya oleh omongan orang. Ini pinjaman online, Mbak. Jadi pinjaman online ini sudah merajalela kemana-mana dan tidak ada satupun yang percaya omongan saya. Dia kenal saya saat bersama Mas Uya Kuya saja, habis itu dia tidak pernah mengikuti channel saya. Jadi ya mau gimana lagi, apa yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa saya katakan. Oke, dan seperti janji saya, Treng teng teng teng, Pak Tony, teng teng teng. Mau kemana, Pak? Buntutnya tak cekel sret. Piye Pak Tony, piye. Halo. Takahau. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Teman-teman,大家好。 Promosi your pay. 哎呀，唔係啊，我求其着衫㗎咋。 Gandeng kaos. 你講啊？ 講乜嘢啊？ 講乜都可以㗎。
OK lah，你講咪得咯。 Teman-teman kan seperti janji saya bahwa kita bisa berbicara dengan Pak Tony, lah sok ganteng dia, Rek. Kabarnya bagaimana? Sedikit. Sedikit ganteng, sedikit. Jadi buat teman-teman yang ingin berbicara dengan Pak Tony, oke Pak Tony boleh minum, Pak Tony dituangkan tehnya itu. Lihat tuh yam cha. 我知啊。 Oke, jadi ada sesuatu yang ingin ditanyakan karena Bapak bersedia berbicara dalam bahasa Kantonis. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan dalam bahasa Kantonis, agar apa yang ingin kalian sampaikan sama majikan itu bisa nyampe. Selama ini kan yang ngoceh-ngoceh Miss Yuni saja, dan Miss Yuni ngomong bahasa Kantonis sedikit aja saya sudah dikritik. Gara-gara mbaknya yang ngasih majikan air minum sama air jiso itu pun menjadi bahan problematika. Jadi nah, jika kalian ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan tentang orang Hong Kong nih, orang Hong Kong berbicara bahasa Kantonis langsung, wah itu metode ya, jumpul love kah? Peo saya, ya peo ya cisoy. Oke, jadi teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya tak minum air dulu. Oke, jadi sudah ada yang telepon tapi ini nomornya Indonesia. Tunggu dulu, apakah ini juga penelpon pertama dalam bahasa Kantonis? Dalam bahasa Kantonis yang liko helapa liko. Liko helapa sompin. OK。 Jadi apakah ini adalah orang pertama yang akan berbicara dengan Pak Tony atau bukan? Ganteng. Ganteng, Pak Tony ganteng. 唔係啊， Pak Tony ganteng. Bapak manha,你頭先喺邊度啊？ 佢樓下咯。 唔係啊，頭先係麥莉莉屋企啊嘛。哦，今朝唔係頭先。係啊，今朝。今朝。pagi。 Pagi. pagi 去 Mbak Lilis OK 咯。 Pagi-pagi di rumah Mbak Lilis. 去探下 Mbak Lilis lah. Oh, Mbak Lilis, oke. Jadi tadi sempat datang ke tempatnya Mbak Lilis ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang telepon tadi ya. Tapi ya wes nggak ada yang telepon lagi. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Bapak gendut, Bapak ganteng. Gendut lah. Gendut dah. Gendut mai. Mai gendut. Lemu. Lemu. Elin hadir, terima kasih. Pak Tony ganteng, apa kabar Pak Tony? Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Hadir Miss. Pak Tony mau tanya cara meluluhkan hati laki-laki di Hong Kong gimana caranya? Engkau saya. Wah. Hậu大問題啊！咩大問題？有咩問題？唔係冇問題冇問題。有咩問題可以講 ？OK 係咁嘅。姐姐問下，點樣可以令個男仔香港個男仔中意個女人？嚇？我都唔知啊，答唔到。點講啊？首先一樣嘢咧，嗱，我係香港人啦，係咪先？但係嚟講咧，我唔係可以代表晒人哋全部嘅，所以係我，佢哋係佢哋，佢哋心裏邊諗乜嘢咧？嗰啲其實香港嘅男仔咧，心裏邊諗乜嘢咧？我係唔清楚嘅，係咪先？最緊要一樣嘢，你自己認為你同埋你梗係中意佢，但係一樣嘢，你只要你自己認為佢明白你。最緊要佢明白你。佢係邊個啊？嗰個男仔咯。男仔。係啊。OK。咁就算你中意佢，或者佢話中意你，首先一樣嘢，要個男仔去明白你先。明白你嘅一個人明白你，多過佢愛你更加好，更加你會更加舒服啊！你明唔明啊？哦。明唔明我講咩？明白。所以意思愛可以愛。愛可以愛，但係要揾一個明白你嘅去愛。佢要明白你先得㗎啦。佢愛你，但係佢唔明白你，都冇用，只會越嚟越產生矛盾。有問題會發生㗎，因為大家都唔明大家啊嘛，佢唔懂你啊嘛，唔明白你啊嘛。Oke, jadi saya translate dalam bahasa Indonesia, artinya adalah dia suka kamu, kamu suka dia. Itu nggak cukup untuk sebuah arti cinta.
Dia harus paham kamu, paham siapa kamu, dan kamu juga harus memahaminya. Meng Pak, Haisi paham loh. Paham loh. Jadi harus saling memahami. Jika kalian memaksakan diri, paham kamu. Jadi kalau kita memaksakan diri untuk dia menyukai kita atau kita menyukai dia, nggak ada gunanya, tidak berguna. Pasti ada masalah.冇用㗎嘛。佢係愛你，就算你揾到佢係愛你，但係佢唔發喊，唔發喊kamu。Nggak paham kamu.